Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami peserta Latsar Angkatan 48 dari pemerintah Kabupaten Tanah Tidung akan mendiskusikan tentang semangat bela negara, wujudkan SDM ASN tangguh dan unggul. Pertama-tama saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Lulu Robiba sebagai ketua. Yang kedua, Oldi Junizar sebagai moderator. Yang ketiga, Sepri Windasari. Yang keempat, Tanti Widiasari. Dan yang terakhir, Yuyun Selambi. Untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator. Kepada Oldi, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mbak Lulu. Apa kabar semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Oke, kita langsung mulai aja kali ya diskusinya mengenai bela negara. Tanya Mbak Tanti dulu nih. Menurut Mbak Tanti, apa sih bela negara itu, Mbak? Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oke, jadi seperti yang disampaikan oleh Mbak Tanti, bahwa bela negara itu adalah sikap dan perilaku setiap warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya terhadap bangsa Indonesia. Oke, jadi kalau kita mau bela negara itu kita harus menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa Indonesia. Oke, ada nggak sih Mbak dasar hukumnya untuk bela negara ini bagi setiap warga negara? Dan adapun dasar hukum bela negara di Indonesia telah dimuat di berbagai aturan, yakni dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 ayat 3 dan pasal 30 ayat 1 sampai dengan 5 serta ketetapan MPR nomor 4 /MPR /1999 tentang garis besar haluan negara. Serta ada beberapa pembahasan tentang bela negara yang telah tercantum di dalam Undang-Undang Dasar 1945, antara lain seperti yang saya sebutkan tadi. Untuk pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Serta untuk pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 tercantum bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Jadi dapat disimpulkan bahwa pasal 27 dan 30 membela negara merupakan kewajiban dari seluruh warga negara. Telah dijelaskan ya bahwa bela negara mempunyai dasar hukum yang jelas. Di setiap warga negara berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan bela negara. Kemudian bagi teman-teman sendiri, fungsi dan tujuan dari bela negara itu seperti apa? Baik, saya akan menjelaskan fungsi dan tujuan dari bela negara. Tapi yang pertama kita harus mengetahui bahwa bela negara merupakan kewajiban semua warga negara Indonesia. Dan fungsi dari bela negara yaitu untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman dari luar maupun ancaman dari dalam negara kita sendiri. Maka sikap dan perilaku bela negara itu untuk menjaga keutuhan dari NKRI. Kemudian tujuan dari bela negara diantaranya untuk melestarikan budaya yang ada, misalnya dengan membangun atau membuat sanggar tari daerah di tempat kita masing-masing agar kebudayaan itu tetap ada. Kemudian tujuan yang lainnya untuk menjaga identitas dan integritas bangsa dan negara Indonesia. Jadi demikian, terima kasih. Jadi fungsi dan tujuan bela negara itu adalah untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ya, dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Lalu kemudian akan dijelaskan bagaimana manfaat dan unsur-unsur dasar bela negara.
unsur bela negara. Adapun unsur-unsur bela negara antara lain yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara, yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat, rela berkorban untuk bangsa dan bernegara, yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Jadi ada 5 unsur ya mengenai bela negara. Lalu kemudian bagaimana manfaat dari kelima unsur tersebut jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Adapun manfaat dan unsur-unsur bela negara. Yang pertama, membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas dan pengaturan kegiatan lain. Yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan, solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa kepemimpinan dalam memimpin diri sendiri atau kelompok. Yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Yang ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa dan negara. Nah, jadi seperti itulah sikap kita sebagai warga negara menyikapi 5 unsur dasar bela negara, yakni dimulai dengan menumbuh kembangkan rasa cinta kita terhadap bangsa kita sendiri, kemudian berani disiplin, serta patuh terhadap orang tua ya. Jadi penting bagi kita untuk bela negara itu kita harus dimulai dari diri kita sendiri. Nah, lalu bagaimana sih contoh bela negara ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang di berbagai lingkungan. Menciptakan suasana rukun, damai dan harmonis dalam keluarga merupakan contoh bela negara dalam lingkungan keluarga. Membentuk keluarga yang sadar hukum juga contoh dalam lingkungan keluarga. Meningkatkan iman, takwa dan iptek. Kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah merupakan contoh bela negara di lingkungan sekolah. Menciptakan suasana rukun, damai dan aman dalam bermasyarakat, menjaga keamanan kampung secara bersama-sama merupakan contoh dalam lingkungan masyarakat, mematuhi peraturan hukum yang berlaku, membayar pajak tepat pada waktunya merupakan contoh dalam lingkungan negara. Lalu bagaimana kita sebagai ASN mengimplementasikan sikap bela negara di dunia kerja atau di lingkungan kita selama bekerja? Contoh nilai-nilai bela negara yang dapat diterapkan ASN di tempat kerja adalah bekerja dengan profesional, disiplin dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, menghargai adanya perbedaan di antara sesama, ikut serta dalam kegiatan upacara atau hari-hari besar nasional, turut andil dalam upaya menyelesaikan masalah yang sedang dialami oleh bangsa dalam kondisi sekarang ini adalah pandemi COVID-19. Adapun contoh-contoh manfaat dan unsur-unsur bela negara, yang pertama yaitu salah satunya membeli produk-produk dalam negeri dan mempromosikan produk-produk UMKM. Yang selanjutnya, kita sebagai tenaga kesehatan, apalagi di rumah sakit, kita harus siap untuk menjadi relawan kapanpun dan dimanapun sebagai wujud bela negara dan tidak membedakan pasien dari segi sosial, ras maupun suku. Wah, contoh yang disebutkan cukup banyak ya, apalagi kita sebagai ASN wajib bagi kita untuk melaksanakan aksi bela negara dimanapun kita berada, entah di lingkungan masyarakat atau lingkungan kerja. Lalu terakhir bisa disimpulkan bahwa bela negara ini bertujuan memelihara jiwa nasionalisme warga negaranya dalam upaya pemenuhan hak dan kewajibannya terhadap bela negara yang diwujudkan dengan pembinaan kesadaran bela negara demi tercapainya tujuan dan kepentingan nasional. Oke, jadi bisa disimpulkan demikian. Maka dengan ini selesailah sudah diskusi kita pada kesempatan kali ini. Saya kembalikan kepada ketua acara, yakni Ibu Lulu Robibah. Selamat malam.
akhirnya selesai juga diskusi kita pada malam hari ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa bermanfaat bagi kita maupun orang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.